Dalam kegiatan exercise ISPS Code tahun 2019 yang dilaksanakan di perairan TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero, semua personil yang terlibat dengan sigap menjalankan tugasnya masing-masing. Kegiatan ini diawali dengan adanya laporan bahwa terdapat 3 bot mencurigakan berada di perairan mendekati area fasilitas pelabuhan TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina. Bot itu terlihat terisi penuh dengan penumpang, namun tidak diketahui tujuan kemana bot itu menuju. Gerak-gerik bot tersebut tampak mencurigakan dan terlihat beberapa orang tak dikenal membawa senjata tajam. Deputi PFSO Security memerintahkan patroli Bot 1 untuk memastikan keberadaan 3 bot OTK tersebut dan menggali informasi terkait keberadaan OTK tersebut. Bapak-bapak melaporkan 2 bot OTK memasuki area TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina. 2 bot itu mengarah ke kapal TB Bontang 4 dan membajak kapal tersebut. OTK tersebut menyampaikan tuntutannya dan dikhawatirkan kapal Tagul Bontang 04 dijadikan alat untuk merusak fasilitas pelabuhan yang berada di TUKS kita. Jadi, namun ketika patroli Bot 1 mendekati 3 OTK yang dimaksud, ketiga OTK tersebut langsung melarikan diri. Patroli Bot 1 pun melakukan pengejaran dan 3 bot OTK tersebut melarikan diri ke sisi marina. Patroli Bot 1 juga melihat 3 bot OTK terisi penuh dengan penumpang dan terlihat menggunakan senjata tajam. Atas kesigapan dari berbagai pihak, 3 bot yang diskenariokan membajak kapal TB Bontang 4 dan berhasil ditangkap dan diamankan. akan segera kami luncurkan bantuan keamanan ke Tenggo Bravo, Bontang 4. Demikian, Jati. Sementara itu, kebakaran yang terjadi di Tugboat Bontang 4 yang dilakukan oleh para pembajak juga dapat segera dipadamkan dan tumpahan minyak di sekitar kapal dapat ditanggulangi. 2 orang korban luka bakar yang merupakan kru kapal pun langsung mendapatkan penanganan oleh tim medis Rumah Sakit LNG Badak.
Sedangkan 15 OTK yang melakukan demo untuk menuntut pembebasan para OTK yang ditangkap juga berhasil dihalau oleh personel security dan Polres Kota Bontang. Ditemui usai pelaksanaan exercise ISPS Code, Wali Kota Bontang, Neni Murniani, yang berkesempatan hadir dalam pelaksanaan exercise ISPS Code, melihat bahwa para personil yang terlibat sangat siap dan sigap untuk menghadapi adanya penyusup yang masuk ke TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero. Ya, alhamdulillah baru saja kita menyaksikan simulasi yang dilaksanakan di TUKS PT Badak, terminal untuk kepentingan sendiri, di mana saya lihat sangat siap dan siaga, kesigapan yang sangat luar biasa ketika ada penyusup seperti itu, karena memang ISPS ini adalah IMO atau regulasi IMO tentang kesigapan kita menghadapi penyusup atau teroris seperti itu. Dan tadi sudah diperlihatkan dan tentu ini harus dipublikasikan karena akan memberikan rasa aman dan nyaman dari masyarakat ketika melihat objek vital yang ada di Kota Bontang ini, PT Badak ini, apabila menghadapi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti penyusup dan teroris, bahwa PT Badak sangat siap seperti itu. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan Agus Wiyanto dan RSO ISPS Code Inspektor Muhammad Arafah yang menyambut dilaksanakannya exercise ISPS Code yang telah berjalan dengan baik. Dalam teori-teori ancaman yang terdapat dalam PFSA, Port Facility Security Assessment, kita menemukan bahwa terdapat 7 gangguan ancaman, di mana dalam 7 gangguan ancaman itu juga terdapat ancaman keamanan laut. Namun untuk kali ini, ancaman keamanan laut secara umum adalah sebuah ancaman, namun kami menambahkan dengan skenario penyeludupan dan penambahan skenario pembajakan kapal. Sehingga pada prinsipnya memang sama, tetapi ada sebuah proses khusus yang kita lakukan untuk yang pelaksanaan exercise pada periode tahun ini. Kami dari KSOP kelas 2 Bontang, kita semua telah menyaksikan bersama hasil exercise yang dilaksanakan oleh TUKS Pertamina Bontang, di mana hasilnya kita saksikan bersama dan saya nyatakan bahwa dapat diterima, kami nilai dengan baik. Pelaksanaan ini kami nyatakan puas untuk melaksanakannya. Semoga kedepannya mungkin dari hasil penilaian kami maka lebih baik lagi. Dasar dilaksanakannya exercise ISPS Code diantaranya ialah rancangan keamanan fasilitas pelabuhan ISPS Code, TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero, dan prosedur tetap penanggulangan kebakaran kapal dan tumpahan minyak di perairan di TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero. Ditemui usai pelaksanaan exercise ISPS Code, PJSIUO Badak LNG Bambang Prijadi mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan Badak LNG sebagai upaya menjamin keamanan fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini perusahaan Badak LNG telah melaksanakan salah satu program. Salah satu program adalah training, drill, dan exercise ISPS Code tahun 2019. Dan ini dilaksanakan secara reguler, setahun sekali atau 1,5 tahun sekali. Adapun tujuan daripada pelaksanaan program ini adalah adalah untuk meyakinkan koordinasi sinergitas antara perusahaan PT Badak NJL dan pihak-pihak stakeholders yang terlibat di dalam ISPS Code untuk pelabuhan TUKS LNG LPG PT Badak. Dan yang kedua, saya yakin untuk menempah atau melatih pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan ISPS Code ini agar siap jika seandainya ada hal-hal yang menghambat pengoperasian daripada pelabuhan ini.
Sementara itu, Muhammad Kirom selaku manajer Storage Loading and Marine menguraikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin koordinasi personil Barek LNG Bontang dengan instansi terkait dan sebagai media uji coba jaring komunikasi, kesiapan, kehandalan, serta kemampuan penanganan gangguan atau ancaman keamanan di fasilitas TUKS LNG dan LPG Bontang PT Pertamina Persero. Oleh sebab itu, maka pelabuhan PT Badak ini harus comply dengan peraturan internasional yang mengharuskan bahwa pelabuhan di PT Badak harus dalam kondisi aman atau di level 1. Nah, oleh sebab itu tujuan daripada drill kita pada hari ini adalah untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang kita perlukan di pelabuhan PT Badak dalam rangka untuk mencapai standar internasional ini memang bisa terpenuhi dan diakui, sehingga kapal-kapal yang akan sandar ke pelabuhan kita ini confidence, dan ini akan meningkatkan peluang bisnis ke depannya bagi perusahaan kita. Yang kedua, tujuan dari pelatihan ini juga yaitu untuk menguji jejaring komunikasi, menguji alat komunikasi, menguji respon dari setiap stakeholder terkait pada saat terjadi kondisi kritis. Tim Liputan, LNG TV.